MPB, Ministry Penginjilan Segala Bangsa, dan temanya memang Injil bagi segala bangsa ya. Nah, saudara, saya sebetulnya lebih senang tanya jawab ya, nggak monolog. Karena monolog itu di saat kita dalam komunitas besar kita bisa monolog, tetapi kalau dalam komunitas kecil ya sampai 100-200 orang lah, nah, saya lebih senang tanya jawab. Kenapa? Karena kalau tanya jawab itu nanti Anda bisa lebih dalam ya. Kalau monolog ya benar-benar tugas yang berat. Monolog itu adalah sebuah tugas yang berat. Tapi kebanyakan pendeta lebih senang monolog ya, karena ya dia sampaikan hanya di dasarnya saja. Sementara kalau saya hanya menyampaikan apa yang di permukaan saja, akhirnya jadi retorika kan. Akhirnya jadi kalau Anda udah selesai. Tapi ketika kita bertanya jawab, itu Anda akan ingat sampai bertahun-tahun. Bahkan ketika tiba-tiba ada orang yang mengungkit masalah itu, saya ingat orang ini. Nah, begitu ya. Dan itulah namanya daras ya. Kalau dalam hermeneutiknya orang Yahudi itu ada namanya pardes. Ya, pardes itu paradeiso. Apa itu paradeiso? Surga, Taman Eden. Ya, Anda kan hidup di Taman Eden kalau Anda mengerti Alkitab, kalau Anda menjalankan pardes ini. Apa itu pardes? Pesyat. Anda membaca teksnya dengan benar. Ya, teksnya itu benar-benar dibaca dengan benar. Kalau Anda membaca teks dengan benar, maka Anda akan mengalami menuju ke pardes. Belum, karena harus sampai selesai pardes ini. Tetapi banyak orang baca teks nggak benar. Ya, baca teks nggak benar. Misalnya nih, kalau ada orang yang ngajari Anda, ya, untuk, ini kalau sudah ini sudah lahir baru, tapi masih harus ditengking lagi setannya. Nah, ini ada yang aneh nih. Antara dia belum lahir baru atau pendetanya yang ngawur. Karena barang siapa di dalam Kristus dia adalah orang merdeka, termasuk merdeka dari setan-setan. Lalu kenapa dia bisa kesurupan? Berarti dia belum lahir baru. Ya dong. Masa orang yang sudah penuh Roh Kudus masih bisa kerasukan setan? Dan yang kerasukan setan pelayan Tuhan lagi yang sudah baptisan Roh Kudus, yang sudah sandal-lawas. Nah, itu kontradiksi. Berarti dia nggak pardes. Karena di dalam pardes itu Anda nggak boleh kontradiksi. Pardes di dalam pesyatnya itu ya. Pardes itu pesyatnya itu Anda nggak boleh kontradiksi. 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang tertulis. Bible itu answer Bible. Ya, Alkitab itu menjawab Alkitab. Makanya kita harus benar. Itu yang pertama. Kedua, remesnya. Anda ngerti nggak dibaca tadi? Saya pergi ke toilet sebentar. Pak Paul mau memimpin penyembahan ya? Loh, kok pergi ke toilet mau memimpin penyembahan? Gundul peang kan begitu kan? Nggak ada hubungannya. Berarti Anda nggak paham nih, saya ke toilet. Nah, mau ngapain nih ke toilet? Bisa cuci tangan, bisa kencing. Nah, itu namanya remes. Anda kudu paham nih, yang saya ngomong tadi apa? Saya mau ke toilet. Kok mau memimpin penyembahan? Berarti Anda nggak remes nih, nggak paham nih yang saya ngomong tadi nih. Kan simpel sekali kan. Nah, masalahnya apa yang saya ngomong ini kan akan dibahas 2000 tahun kemudian. Lalu orang di 2000 tahun kemudian dia akan mempelajari kenapa si Paul ini pergi ke toilet ya. Nah, maka itu ada namanya daras ya. Setelah kita tahu teksnya, Paul pergi ke toilet. Toilet itu apa ya? Dibahas satu-satu. Cari kulturnya kulturnya Paul ini apa? Kultur Indonesia, kultur Eropa, atau kultur Cina nih yang dipakai. Ternyata Paul adalah orang Cina, lahir di Indonesia, tinggal di Eropa. Bingung kan? Orang 2000 tahun yang kemudian membahas saya, dijamin akan sangat bingung, saudara. Bingung, saudara. Sama seperti Anda bingung, apakah bahasa Yesus? Bahasa Ibrani pasti. Yesus mengajar dalam bahasa Ibrani. Itu Alkitab Perjanjian Baru itu salah, itu dalam bahasa Yunani. Tambah bingung lagi kan? Yesus adalah orang Yehuda, tinggal di Yudea, dan di dalam masa pemerintahan Roma. Dan selama ratusan tahun, mereka sudah menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa sehari-hari. Anda mau percaya, mau tidak, ya, tidak ada bukti Yesus mengajar dalam bahasa Ibrani atau Aram. Tetapi justru lebih banyak bukti Yesus
mengajar dalam bahasa Yunani. Buktinya apa? Semua kutipannya Yesus itu berasal dari Septuaginta yang berbahasa Yunani. Ya, artinya Anda nggak paham konteks budayanya, Anda nggak daras tuh. Ya, orang Yahudi itu kalau baca Alkitab dia pades, teksnya kudu bener dulu nih. Teksnya kudu bener. Lalu ada saksi Yehova, dia ngasih video ke saya. Maka Yesus bertambah dewasa dan kemudian ia belajar mengenal Allah. Loh, bingung kok belajar mengenal Allah? Kan Yesus Allah. Kok belajar mengenal Allah? Nah, terus saya nanya sama orang saksi Yehova ini. Ini adalah pimpinan saksi Yehova di Belanda. Anak-anaknya tiga-tiganya juga jadi pendeta saksi Yehova. Jadi saya tanya sama dia, Pak, itu ayatnya di mana yang berkata, maka Yesus bertambah dewasa dan belajar mengenal Allahnya. Ya itu, ingat nggak ada video itu? Saudara mungkin pernah dikirim video itu tuh. Sama orang Islam atau orang saksi Yehova tuh. Lalu saya bilang sama dia, ayatnya tolong dicari. Saya udah nyari, Pak. Saya pikir saya ada yang salah. Karena memang saya cari ayatnya benar-benar ya. Aduh, benar juga nih saya pikir ya. Tak cari ayatnya, oh nggak ada, saudara. Artinya kamu nggak pesyat. Teksnya aja kamu udah salah, bagaimana kamu mengerti selanjutnya? Ya, pesyatnya saja sudah salah, teksnya saja sudah salah. Nah, kemudian apalagi mau remesnya, ya, apalagi mau memahami. Kenapa Paul pergi ke toilet ya? Toilet itu apa? Ya, Paul pergi ke toilet karena Paul ini adalah seorang hamba Tuhan, dia pasti mau khotbah di toilet. Aduh, sebentar. Nah, lalu ada salah satu aliran ya sangisme kan. Terus bilang, kamu tahu nggak toilet itu apa? Toilet itu adalah sebuah bokor dari keramik. Itu biasa untuk hiasan di sudut rumah. Waduh, tambah mumet lagi, saudara. Itulah akhirnya dia nggak akan pernah daras, saudara. Nggak akan pernah paham kenapa Paul pergi ke toilet. Kalau toilet itu adalah sebuah bokor, memang bentuknya kan seperti bokor, seperti mangkok dari keramik. Tetapi Paul pergi ke toilet, di konteksnya saya, itu saya lagi kencing. Nah, makanya dalam bahasa Jerman, ya, kamu Anda tidak akan dibilang, Anda pergi ke toilet itu nggak akan dibilang cu toilet. Pasti dia bilangnya auf dem toilet. Kenapa auf dem toilet? Di atas toilet, karena kita duduk di atasnya. Kamu ngangguin, aku masuk ke dalam toilet itu nggak ada, saudara. Kalau kita kan mana? Saya mau pergi ke toilet. I go to toilet. Loh, kamu menuju ke toilet nggak ada, saudara. Auf dem toilet, di atasnya toilet. Kita duduk soalnya. Karena kulturnya Jerman duduk di atasnya. Nggak masuk yang namanya toilet itu, yaitu toiletnya itu, saudara. Nah, jadi beda ya, beda sekali. Kultur itu mempengaruhi sekali, saudara. Nah, itulah sebabnya akhirnya Injil yang Anda sampaikan itu bisa bervariatif, bisa bermacam-macam. Karena Anda tidak daras. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Shot, pesyat, remes, daras, shot. Untuk Anda bisa shot, itu Anda membutuhkan agape dari Tuhan Yesus. Ya, kalau di kelas evangelis dalam komunitas Embun Pagi Hagios, ya kita sebuah gereja ya di Belanda ini, kita gereja resmi ya, sebuah gereja yang namanya Hagios International Kerk Nederland. Nah, kalau di gereja kami ajarkan ya, Anda tidak akan pernah mengerti shot. Apa itu shot? Shot itu sama dengan rema ya. Kalau Anda mengerti shot, itulah rema. Ya, itulah kalau Anda penuh dengan shot, itu artinya Anda penuh dengan rema. Yohanes 6 ayat 63 berkata, remaku adalah roh. Roh yang mana lagi nih? Ada ya bolak-balik cerita roh. Nah, maka orang-orang dogmatika bilang, ada roh kudus, ada 7 roh Allah, ada roh Yesus, roh Bapa, atau tambah mumet lagi. Ya roh, udah cuma roh saja. Mau roh yang mana? Ada nggak roh yang nggak kudus?
roh setan, ya kan? Perkataanku, remaku, ya Yohanes 6 ayat 63 adalah rema. Simpel sekali. Kalau Anda penuh dengan rema, Anda penuh dengan syot. Maka Anda penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, Galatia 5 berkata ayat 16, kalau kamu hidup dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saya nggak heran kalau Anda hidupnya dalam kedagingan. Karena Anda tidak punya rema. Tapi begitu Anda dipimpin oleh rema, hidupmu setiap hari penuh dengan rema, hidupmu tidak akan mengikuti dagingmu lagi. Anda yang rajin onani, ya, Anda yang rajin, maksudnya onani itu sambil nonton bokep, Anda sambil onani ya. Ini kan Anda kan orang dewasa semua ya, saya ngomong vulgar ya. Ya, Anda yang rajin nonton bokep sambil onani, Anda yang rajin, ya, menipu orang, Anda yang rajin bohong, Anda yang rajin marah kok rajin. Iya, tiap hari kalau nggak marah, belum dulu anak saya suka diledek sama tukang kayu yang kerja mebel bikin rumah saya ya. Wah, istri hari ini udah nangis belum? Karena setiap kali dia datang, pasti dia ngeliat anak saya lagi nangis. Kenapa berantem sama omanya? Ya, saya disuruh makan. Karena saya kan nggak pernah kasih aturan-aturan yang aneh-aneh kan. Kalau oma saya itu kayak apa saya, aturannya banyak, saudara. Makan itu tangannya harus begini, nulis itu harus pakai tangan kanan. Nah, kalau saya nggak nulis pakai tangan kiri, boleh Pak, boleh. Ini Pak, boleh. Mau ngebut boleh. Kalau jatuh tanggung sendiri. Nah, pokoknya saya kasihkan satu konsekuensi. Ya, saya nggak pernah larang anak saya, tapi saya kasih tahu dulu konsekuensinya. Pak, mau naik ke sana boleh? Boleh, tapi nanti kalau jatuh kamu jangan nangis ya. Pak, kalau mau ke sana nanti mau beli ini boleh? Boleh, tapi nanti kalau kamu beli ini kamu nggak bisa beli itu. Terus saya mikir, nah, begitu ya. Nah, kalau omanya nggak boleh hidupnya itu nggak boleh. Nah, kalau hidup dengan omanya, hidup dengan Torah. Kalau hidup dengan papanya, hidup dengan kasih karunia. Haleluya, luar biasa. Karena saya selalu bilang boleh kalau kamu siap tanggung resikonya, gitu ya. Nah, makanya saudara, Anda kan hidupnya penuh dengan kedagingan, kemarahan, nangis terus, kesedihan. Kesedihan itu daging ya. Kekecewaan, kepahitan, dendam. Karena Anda tidak punya rema, Anda nggak bisa ngampuni karena Anda tidak punya rema. Anda tidak penuh dengan Roh Kudus. Jelas, Yohanes 6 ayat 63 itu kata kunci. Banyak orang mengira kepenuhan Roh Kudus itu kalau Anda berbahasa roh. Saya berbahasa roh ya. Saya berbahasa roh. Ya. Tetapi bahasa roh saya nggak saya umbar di muka umum. Gitu ya. Karena Alkitab mengajarkan kita. Kalau kamu berbahasa roh, orang nggak ngerti, kamu dikira orang gila nanti. Nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan, jadi olok-olok. Nyata kan, jadi olok-olok sekarang bahasa roh. Jadi olok-olok, oh itu menghujat Roh Kudus. Oh enggak. Ada orang mengolok-olok bahasa roh, itu bukan menghujat Roh Kudus, saudara. Dia menghujat Anda. Ya, dan menghujat gereja Anda. Bukan menghujat Roh Kudus. Allah. Menghujat Roh Kudus itu kayak Ananias Safira itu loh. Oh. Yang ada di dalam kuasa yang besar, ya. Kemudian ini nekat mau nipu, demi apa? Demi popularitasnya dia. Karena kalau Anda lihat cerita Ananias Safira didahului dengan ceritanya Barnabas yang menyerahkan ladangnya, lalu dia jadi populer kan. Wah, dia juga mau ikut-ikut begitu. Tetapi dia separuh hati, udah kasih separuh aja. Lalu bilangnya semua supaya heboh kan. Wah Pak, tapi itu konteksnya nggak bilang begitu. Iya, tapi kalau Anda ya ngasih uang, jual rumah, terus kasih untuk pekerjaan Tuhan. Bilang ini semuanya, padahal cuma separuh. Lalu tujuannya apa coba? Padahal kalau nggak ngasih kan juga nggak apa-apa kan. Tapi ngomong ini semuanya nih, padahal ngasih separuh juga nggak apa-apa. Bilang separuh, ini separuh, yang separuh saya pegang. Nggak apa-apa, saudara. Tapi kenapa mesti ngomong semuanya? Berarti kan Anda lagi ada mau propaganda kan? Kayak orang-orang anggota dewan kalau lagi mau nyalon kan? Nah, itu seperti itu. Ya kan? Semua seperti itu. Ya. Nah, juga saudara, kalau Anda hidupnya tidak penuh dengan rema, ya, nggak heran Anda akan putus asa. Dan Anda tidak ketemu Tuhan yang sejati. Anda akan ketemu dengan retorika. Oh, lalu kenapa Anda menginjil ya? Ternyata penginjilan Anda juga retorika kan?
Penginjilan banyak. Contohnya bagaimana? Contohnya penginjilan retorika yang saya maksud. Banyak orang dari Indonesia datang ke Eropa, lalu telepon saya, Pak, ini minta diantar karena saya kan sering lintas negara. Saya banyak bertemu dengan gereja-gereja. Dia nggak ngerti gereja yang saya temui adalah gereja Eropa. Yang berbahasa Prancis, yang berbahasa Jerman, yang berbahasa Belanda. Kan kebanyakan Jerman Belanda ya, karena saya jarang ke Prancis. Belgia pun berbahasa Belanda ya. Kalau ke Swiss berbahasa Jerman. Jadi memang bahasa Jerman dan bahasa Belanda ini bahasa yang banyak digunakan di Eropa Barat. Kalau Perancis, ya Perancis sampai ke Afrika bagian utara. Kalau bahasa Spanyol, ya itu pakai sampai ke Amerika, beda ya, karena dulu kan sampai kemana-mana ini orang Spanyol. Nah, tetapi kita balik, orang Indonesia ini datang ya ke gereja ke sini ke Eropa, lalu ya nanya, ya, ini siapa nih? Ini mungkin di mute all dulu ya, bentar. Ya sudah, oke. Jadi terus dia bilang sama saya, minta diantar-antar. Loh, kamu tujuannya mau apa? Nah, kalau mau langsung khotbah, saya itu mesti nanya dulu. Saya mau membangkitkan Eropa yang tidur. Oh, wah, luar biasa. Terus dia kesaksian. Ya, dia sudah jual seluruh hartanya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, penginjilan. Wah, saya kagum sekali sama orang ini. Sungguh saya kagum sekali. Lalu saya ajak dia ke gereja Afrika, saudara, yang ada di Jerman. Wah, marah-marah ini orang. Kenapa? Karena ini orang gereja Afrika. Dia khotbahnya dengan gaya Indonesia. Khotbahnya pakai bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan ke bahasa Jerman. Dia bahasa Inggris saja nggak bisa. Jadi yang menerjemahkan ke bahasa Jerman, orang Indonesia lagi. Ya, kan jarang orang bisa bahasa Indonesia kan. Kalau khotbah di gereja Afrika ini, dulu saya pakai bahasa Inggris, saudara. Karena mereka semua bisa bahasa Inggris. Rata-rata orang di Afrika itu yang orang ini ya, mereka bisa bahasa Inggris ya, orang Kamerun ya dia nih. Karena mereka berbahasa Inggris dan berbahasa Prancis, saudara. Kamerun itu pecah, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Prancis. Itu ya. Nah ini ada yang orang-orang Kamerun, ya berbahasa Inggris dan Prancis. Jadi mereka kalau khotbah itu antara bahasa Inggris atau bahasa Prancis pasti bisa. Dan mereka tinggal di Jerman, jadi mereka bisa bahasa Jerman. Saya khotbah dalam bahasa Inggris, tetap ada yang menerjemahkan bahasa Jerman, tetapi mereka lebih menerima. Saya biasa khotbah di situ. Buat orang ini komplain sama saya, oh ini penerjemahnya kurang baik lah, begini. Sebentar, kalau kamu mau khotbah di gereja Eropa, memang harus begitu. Kamu harus siapkan. Nah, kemudian saya ajak dia masuk ke camp. Saya masuk ke camp. Wah, komplainnya banyak sekali, saudara. Camp ini isinya orang Iran, orang Turki, orang Irak. Ya. Satu, saya akhirnya intinya nggak jadi semua, saya ajak ke gereja Jerman, yang Jerman, saudara. Komplain lagi nggak mau, kapok dia. Nah, akhirnya usut punya usut, ternyata yang katanya dia jual seluruh hartanya, dan untuk pekerjaan Tuhan, maksudnya adalah dia bangun gereja, lalu dia tinggal di atasnya, saudara. Gerejanya gede, rumahnya dijual, dia bangun gereja, dan dia tidur di atasnya gereja, katanya itu pastori. Dan mewahnya luar biasa. Terus saya gaduh-gaduh kepala, saudara. Apa bedanya sama orang Cina yang lagi mau dagang? Dia jual rumahnya, terus dia bikin toko, dia tidur di atas rukonya. Sama aja, saudara, intinya. Oh, itu buat Tuhan. Nah, itulah definisi Anda. Kalau Anda nggak punya rema, ketika menginjil pun retorika Anda mau membagikan Eropa yang tidur, saya ajak masuk ke orang-orang Eropa atau bangsa-bangsa di Eropa, maunya khotbahnya di orang Indonesia. Akhirnya si pendeta ini khotbahnya tetap lagi ke orang Indonesia, ke gereja Indonesia lagi. Akhirnya dia berbulan-bulan di Indonesia, khotbahnya kepada orang Indonesia. Lalu saya tanya sama dia, kok nggak jadi khotbah ke orang Eropa? Tuhan suruh saya kepada mereka dulu. Alah, alasan lo, retorika lo. Anda mau membagikan Eropa yang tidur, Anda harus khotbah kepada bangsa-bangsa yang ada di Eropa, kepada orang Jerman, kepada orang Belanda.
Jadi Anda harus bisa minimum bahasa Inggris, karena bahasa Inggris di sini banyak yang bisa. Minimum Anda bisa bahasa Inggris, syukur-syukur bisa bahasa Belanda. Saya berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris dan berbahasa Jerman ya. Belajar udah tua, udah umur 50 saya. Saya belajar bahasa Jerman di sini, saya belajar bahasa Belanda di sini. Itu namanya Anda mau pergi benar-benar niat memberitakan Injil. Lah Anda mau memberitakan Injil, mau belajar bahasanya aja nggak mau. Nah, lalu alasannya apa? Oh, nanti ada Roh Kudus yang akan memberi pengertian pada mereka. Saya nggak percaya, saudara. Intinya kan Anda retorika saja. Anda nggak mau kan? Nah, itu yang namanya retorika. Memberitakan Injil pun retorika. Contohnya kalau di Indonesia paling gampang apa? Ya, saya membaptis banyak orang. Ternyata orang dari GKI, dari Katolik yang Anda baptis. Orang Islamnya, coba tanya di gereja-gereja besar di Indonesia, yang jemaatnya 2000. Dia membaptis orang yang dari Islam itu, yang dia benar-benar penginjilannya gereja ini, bukan yang orang datang karena dibawa oleh saya atau Saifuddin, ya, atau ya kan, nggak nyampe 1%-nya, saudara. Dari yang dibaptis, ya, itu semuanya dari gereja lain semua yang dibaptis ulang, ya. Dari yang dibaptis itu semua dari gereja lain semua, saudara. Mumet, ya, mumet. Jadi intinya apa? Itulah retorika. Apakah Anda memberitakan Injil? Tidak. Anda sedang mindahin jemaat dari gereja lain ke gereja Anda. Makanya itu retorika. Paling gampang kalau memberitakan Injil, bikin gedung yang besar, musiknya yang bagus. Ya kalau Anda punya modal, gampang. Kalau Anda punya kenalan bos-bos, suruh modalin Anda, bikin musik yang bagus, dibayar. Oh, pemain musik, dibayar ya. Saya dulu dari sebuah gereja yang musiknya luar biasa, dan saya salah satu musik pastor di sana. Ya, saya sebagai penatua di sana, saya sebagai penatua untuk musik. Pendeta juga ya, jadi pendeta untuk musik gitu ya. Memang saya digaji untuk itu. Nah, di kantor, di gereja pusat kami, gajinya gede-gede, saudara. Pemain gitarnya gajinya 16 juta. Serius. Pemain gitarnya gajinya 16 juta per bulan. Tapi dia memang profesional. Main itu yang kelas-kelasnya memang udah untuk ngiringin ya, apa namanya, profesional lah pokoknya lah. Main keyboardnya profesional semua. Itu digaji ya lebih gede lagi. Dikasih mobil, Avanza. Dimodalin, gimana musiknya nggak bagus. Orang datang dengerin musiknya. Ya, orang datang dengerin musiknya. Nah, kalau orang sudah dengar musiknya, lalu apa yang dilakukan lagi? Orang dengar pujian. Wah, senang merasakan hadirat Tuhan. Benarkah Tuhan hadir? Anda harus tanya, kritis. Nah, apakah Tuhan benar-benar hadir di situ? Kemudian mulai ada yang tumbang-tumbang. Oh iya, Tuhan hadir. Ya kan? Tetapi apakah setelah dia tumbang-tumbang di rumah dia berubah? Yang nggak blokin istrinya tetap aja nggak blokin istrinya. Iya kan? Yang pergi ke pelacuran tetap aja pergi ke pelacuran. Yang selingkuh tetap aja selingkuh. Lawang pendetanya aja selingkuh. Lawang gembalanya aja selingkuh, saudara. Mumet nggak? Mumet, saudara. Karena hidupnya penuh dengan retorika. Di dalam gereja pun penuh dengan retorika. Itu yang dimarahi sama Tuhan Yesus. Ya, itu yang dimarahi Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, saudara, kemudian dia bikin gereja yang besar, dia sedot. Orang nggak usah dia nggak usah ngajak-ngajak, saudara. Gerejanya gede, AC, lapangan parkirnya besar. Setiap kali pulang gereja dikasih makan, jemaat pada datang. Ini gereja baru ya. Ini dengan sendirinya. Gereja kami kan dulu juga sama. Gereja kami waktu sebelum saya ini ya, sebelum saya keluar dari gereja itu. Jadi saya mengalami satu titik balik. Bukan gereja itu salah enggak ya. Gereja kami itu gembala senior kami itu sangat rendah hati dan luar biasa dia lakukan. Tapi karena ini adalah bagian dari sinodenya itu, ya pasti caranya sama. Salah satunya dengan cara begitu. Ya kan? Salah satunya dengan cara begitu. Bahkan kalau ada orang-orang dari desa datang, dikasih uang pulangnya, saudara. Ya senang orang-orang desa datang. Kasih 50.000, 100.000 ya datang pasti. Setiap kali datang. Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan.
jemaatnya banyak, walaupun akhirnya orang-orang itu pada rame-rame ada apa ya? Orang Indonesia kan begitu kan, rame-rame ada apa ya? Kumpul lagi, kumpul lagi, kumpul lagi. Dan yang kumpul-kumpul itu dari gereja tetangga semuanya. Akhirnya marah gereja-gereja, saudara. Kita sudah memberitakan Injil. Aduh, nah itu memberitakan Injilnya begitu, saudara. Apakah itu memberitakan Injil? Bukan. Ya, itu kan memberitakan Injil. Itu bisnis gereja. Anda harus jujur. Harus jujur. Kita harus jujur dengan itu ya. Tapi kita nggak mau jujur kan? Nah, terakhir, saudara, saya cerita perpuluhan. Ya kan? Wah, ada perpuluhan lagi di sini, pendeta-pendeta bisa ngamuk sama saya. Tapi nggak apa-apa, saya kudu ngomong ya. Saya harus ngomong dikasih kesempatan ngomong. Nah, cerita perpuluhan, saudara. Saudara tahu Alkitab berkata perpuluhan adalah bagian dari Torah, bukan bagian dari perjanjian baru. Kalau Anda perpuluhan, Anda kudu disunat. Bagi pendeta yang percaya ada berkat dalam perpuluhan, saya juga percaya. Tetapi syaratnya Anda harus sunat dulu. Sunat Abraham. Karena perpuluhan bagian dari sunatnya Abraham. Kalau Anda tidak disunat menurut hukum Torah, sunat sudah pas saya sunat, ya sunat Islam, nggak bisa. Sunatnya harus sunat menurut hukum Torah. Itu ada bacaannya, saudara. Ya, sunatnya sunat hukum Torah. Dan Anda melakukan perpuluhan, Anda akan sangat diberkati. Tetapi balik lagi, perpuluhannya ke siapa? Anda perpuluhannya kepada pendeta yang tidak bersunat, saudara. Nggak akan diberkati. Percaya saya nggak akan diberkati. Buktikan saja. Iya, kalau saya apa-apa tak buktikan, saudara. Saya kalau ngomong, kalau saya dengar sesuatu, dulu tak telan mentah-mentah. Sekarang saya buktikan. Karena Alkitab mengajar kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Imani saja, salah. Saya nonton itu ya, ada video anak perempuan. Siapa bilang Yesus mati di salib? Ya, karena kamu nggak pakai logika. Siapa suruh pakai logika? Imani saja, dia bilang begitu. Saya bilang imani saja. Kalau kamu minta kesembuhan dari Tuhan, imani saja. Kamu percaya saja. Tapi kalau kamu menerima pengajaran, ujilah segala sesuatu. Bukan imani saja. Yesus bangkit. Oh, Anda harus uji. Benar nggak Yesus bangkit? Mungkin nggak Yesus bangkit? Imani saja. Jangan ya. Jangan imani saja. Anda harus dengan akal budi. Karena Tuhan sendiri yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya, nggak main-main ya. 1 Korintus 5:21, ujilah segala sesuatu. Oh, ditantang loh untuk uji loh. Nggak apa-apa. Makanya saya tidak anti dengan orang liberal. Kesalahannya orang liberal itu, kejujurannya orang liberal, ya itu saya pakai untuk saya sendiri belajar. Oh, ternyata kita yang salah adalah gereja. Ketika Alkitab bilang begini, gereja bilangnya ternyata gereja melakukannya begini. Ya, contohnya ya tadi perpuluhan. Alkitab bilang sudah dibatalkan, tapi gereja mengajarkan lagi. Loh, kalau mau Anda melakukan perjanjian baru, yang benar itu 100%, saudara, bukan 10%. Jualah segala hartamu. Berkali-kali Yesus berkata, jualah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dan selalu ceritanya orang miskin. Teologi dalam perjanjian baru adalah teologi membagi kepada orang miskin. Tetapi teologi di dalam gereja adalah teologi membangun gereja yang megah, dan yang diberkati itu adalah orang yang pakai barang mewah. Makanya pendetanya pakai barang mewah. Dan saya selalu berkata, hindari pendeta yang pakai barang mewah. Hindari pendeta yang parlente dengan barang-barang mewah. Karena di 2 Petrus berkata, ya 2 Petrus 2, mereka itu adalah guru-guru palsu yang berfoya-foya. Berfoya-foya itu bahasa asli itu bermewah-mewah, saudara. Ya. Jadi kalau ada pendeta bermewah-mewah, dia bukan seorang guru yang sejati. Dia bukan seorang penginjil, saudara. Dia sedang bisnis. Karena dengan barang mewahnya itu dia akan saudara. Dia tunjukkan cincin berliannya. Saudara. Kuasa Roh Kudus ada di sini. Anda tersirat. Wah, diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan seperti dia. Dan ya, Paulus berkatakan bolak-balik, ikutilah teladanku. Paulus bilang, teladanilah aku. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus.
Berkali-kali Paulus berkata teladanilah aku. Lalu Anda mau meneladani pendeta yang pakai cincin berlian, pakai setelannya aja 10 juta bajunya. Anda mau meneladani Anda yang pakai sepeda kumbang sampai mencret juga nggak sanggup meneladani dia, saudara. Ya kan? Tinggikan Yesus, saudara, dalam kesusahanmu. Tetap saudara berdoa. Pendeta ini istrinya mati. Coba contohlah saya, istri saya mati. Saya tetap meninggikan Yesus sambil dia tunjukkan jam tangan berliannya semuanya. Ya, kamu kawin lagi. Nah, sekarang kalau jemaatmu miskin mau bayar sekolah aja nggak bisa. Ya kan, tiba-tiba ditinggal sama bapaknya. Akhirnya jadi yatim piatu. Tinggalkan Yesus. Saudara nggak akan tinggikan Yesus. Gimana mau meninggikan Yesus? Dia besok mau bayar sekolah nggak bisa. Maling, jualan narkoba, tinggalkan Yesus. Betul nggak? Paling gampang. Pendetanya, oh bertobat saudara, itu bukan jalan Tuhan. Ayo kita berdoa, iya tapi saya butuh bayar sekolah. Iya, saya akan doakan kamu. Supaya kamu besok bisa bayar sekolah. Udah, kamu sekarang pulang, besok bisa bayar sekolah. Tetap nggak bisa bayar sekolah, percaya nggak? Oh itu sudah kejadian. Saya sudah ngelihat berkali-kali. Nah, terus datang sama saya, saudara. Pak, gimana nih Pak? Berdoa, nggak usah doa nih uangnya. Besok bayar sekolah. Wah, lebih sakti saya, saudara. Lebih sakti datang sama saya daripada sama pendeta ini didoain dalam nama Yesus. Lalu saya kasih dia uang cuma 500.000 di dalam nama Yesus. Ayo. Oh, saya memberitakan Injil, kata pendeta. Saya Injil yang dia beritakan, ya kan? Dengan yang Injil yang saya beritakan beda. Galatia 1. Itulah Injil yang lain. Ya kan? Yakobus berkata, ya, kamu pakai mantel ya, dingin di sana, pakai mantel. Terus Yakobus bilang, jangan cuma omdo, kasih mantelnya. Itulah Injil yang diberitakan, saudara. Apa Injil itu? Kabar sukacita. Kabar selamat. Masalahnya definisinya kabar sukacita, kabar selamatnya beda. Yang satu kabar selamat, kalau dia selamat. Maksudnya si pendetanya. Kabar selamat, lalu dia cerita rapture, cerita microchip, cerita vaksin buat meden-medenin. Meden-medenin itu bahasa Jerman kuno banget. Ya, artinya nakut-nakutin, saudara. Nah, ya das meden-medenin. Itu ya. Artikelnya pakai das itu. Dasmu kui maksudnya begitu ya. Meden-medenin, saudara. Wah, saudara, pakai rapture lah, pakai vaksin lah. Anda yang divaksin ya, itu adalah tanda antikris. Inilah nggak pesyat. Ini pendeta nggak pesyat nih. Kenapa? Pesyatnya bilang tanda antikris itu ada di kanan sama di dahi. Kecuali ada di vaksinnya di batukmu, di dahi disuntik, dicucus begini. Cus, itu antikris, saudara. Tapi saya yakin tidak ada satupun di Indonesia yang divaksinnya di dahi dicucus begini. Nggak ada. Loh itu Pak ditembak pakai sinar itu Pak. Nah itu bukan ditandain, itu dicek panasnya. Nggak usah divaksin. Anda kalau pergi ke Eropa semua masuk rumah sakit dipakainya itu, saudara. Oh itu tanda, bukan, nggak ditandain, itu nggak ada tandanya. Tidak ada. Saya belum tahu ada orang divaksin di sebelah tangan kanan, pasti tangan kiri. Saya 3 kali ya saya vaksin ya di kiri, saudara. Nah nanti kalau saudara mau divaksinnya di kanan, saudara tanya, jangan di kanan, kiri saja, kiri. Ini kalau di kanan jadi antikris. Wahyu 13 ayat 16. Di kanan. Tandanya itu di tangan kanan. Itu teksnya, itulah pesyatnya. Makanya Anda tidak hidup dalam paradaiso. Anda nggak bisa menikmati surga. Karena teksnya saja sudah ngawur semua, saudara. Bagaimana Anda mau tinggal di Eden? Datanglah kerajaanmu, nggak akan datang. Nggak akan datang Edennya, karena teksmu sudah salah. Akhirnya saudara menderita karena nggak divaksin kan. Mau pergi ke sana nggak boleh, pergi ke sini nggak boleh. Mau ini nggak boleh, akhirnya kena corona, akhirnya mati. Saat pendeta sisan. Tengging dengan bahasa roh Anda akan lebih kebal. Enggak. Dengan vaksin Anda akan lebih kebal. Memang ada potensi tetap kena corona. Tetapi
daripada Anda berbahasa roh 5 jam sehari atau 8 jam sehari, percayalah, vaksin lebih kebal corona daripada bahasa rohmu. Serius. Saya ajari Anda untuk pakai mengasihi Tuhan dengan akal budi loh. Lalu setelah divaksin, berbahasa roh lah, hatimu akan damai. Percaya nggak? Oh, lakukan. Ngomong, Anda mau memberitakan Injil itu harus diuji dulu buat diri sendiri. Jangan Anda ngajari orang lain memberitakan Injil, Anda sendiri belum ngetes. Oh, ya ribet itu saudara, urusannya panjang kali lebar kali tinggi. Luas itu nanti urusannya. Anda kalau memberitakan Injil, uji dulu buat badan sendiri. Saya begitu. Oh, saya uji ya. Kalau kehidupan itu seperti kolor, saya sudah talik kolor kehidupan saya 7 kali sampai putus, sehingga saya tahu batasnya di mana, saudara. Serius ya, saya jatuh bangun itu bukan 2 kali, saudara. Kalau bilang bangkrut itu, saya sampai ngeruk ke dalam-dalamnya, saudara. Nah, nanti di waktu yang lain kita kesaksian lagi ya, cerita bagaimana ketika saya tinggalkan Tuhan 4 tahun, rusak sekali, saudara. Akhirnya itu kolor saya yang paling pedot itu, saudara. Itu yang pedot beneran kolornya itu. Bener-bener mumet itu, saudara. Merusak semua sendi-sendi kehidupan. Nah, balik lagi, saudara. Saya hamba Tuhan full time ya. Beberapa orang tawari saya bisnis untuk pegang barang ini, barang itu, saya nggak mau. Karena saya bilang sama si yang ngasih mau bisnis ini, saya sudah janji sama Tuhan, saya hidup hanya dari Injil saja. Ya, saya hanya hidup dari Injil saja. Dan benar-benar saya memberitakan Injil. Jadi saudara, nanti kalau tentang antikris itu saya udah banyak bikin videonya ya, udah banyak serinya. Intinya jangan takut dengan vaksin kecuali dia memaksa Anda untuk di tangan kanan dan disuruh menyangkal Yesus. Ya, Anda tolak, jangan nggak usah. Kalau perlu tanya dulu, ini vaksinnya saya boleh tetap percaya Yesus nggak nih? Kalau perlu Anda gituin, kalau Anda ragu. Kalau saya mah tak gituin. Kalau saya berani ya. Nah masalahnya Anda kan kebiasaan pakai kan, ya rugi, ya terserah. Kalau saya ragu tak tanyain, saya harus nyangkal Yesus nggak? Enggak, suntik aja nih. Nah sini kalau perlu dibokong, misalnya kalau perlu dibokong. Tapi Wahyu 13 berkata itu di tangan kanan, tanda antikris. Bilangan antikris itu tangan kanan. Nah sama microchip juga sama. Wah ini Pak Paul pendukung Freemason nih. Oh enggak saudara, kita yang realistis, kita yang pesyat. Microchip kalau dipasang di tangan kanan jangan mau. Kalau pasang dai jangan mau. Begitu dia di kiri, oke. Karena Wahyu 13 ayat 16 di tangan kanan. Ya, itu pesyat saudara. Ini belum remes. Anda ketika membaca Alkitab, ya, memberitakan kabar sukacita. Anda lihat ya, memberitakan Injil. Nah, maka kalau di dalam Lukas 3 ayat 18, di dalam Matius, di dalam Lukas 4 juga, sebelum Yesus memberitakan Injil, sebelum Yesus dibaptis, Lukas 3 ayat 18, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil loh. Lalu Injil yang mana? Nah, Anda harus remes, Anda harus paham dulu nih. Ya, Anda harus paham. Tadi kita nggak buka ayat ya. Nah, sudah saya sebutin ayatnya, tinggal dibaca sendiri ya. Tadi kan ada ayat 63. Remaku adalah roh. Nah, perkataanku adalah roh dan hidup. Bahasa aslinya, remaku adalah pneuma dan zoe. Itu bahasa aslinya ya, Yohanes 6 ayat 63. Nah, Lukas 3 ayat 18 tadi. Sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Lalu Injil yang mana? Masalahnya, kita mengganti kata kabar baik dengan Injil sebagai proper name. Memberitakan kabar baik. Coba semua kata Injil diganti dengan kabar baik. Atau kabar selamat. Maka Anda akan paham. Bahkan Yesaya sudah memberitakan kabar baik. Masalahnya di Yesaya 61 ayat 1, Anda tidak akan menemukan kata Injil, nggak fair. Karena kata kabar baik yang diomongkan Yesaya itu, ya di dalam bahasa Yunaninya, dalam Septuaginta, euangelisaste, Injil. Sama seperti euangelisasi yang dalam Lukas 3 ayat 18. Sama seperti yang dikutip oleh Yesus dalam Lukas 4.
Bahkan Daud, dia memberitakan kabar baik. Euanggelis sastai. Daud sudah memberitakan Injil. Ya, Injil mana yang mau Anda beritakan coba? Nah, lebih parahnya lagi, Yesus dalam Markus 16 berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk kepada kucingmu. Wah, mumet, saudara. Makhluk, kucingmu kan juga makhluk. Anjing juga makhluk. Ayam juga makhluk. Nah, ya kan? Berarti kan kita memberitakan Injil kepada anjing. Jeng, jeng. Yesus adalah Tuhan, jeng. Bertobat, yuk kita berdoa anjing. Nah, kurang ajar, saudara. Nggak begitu memberitakan Injil. Ada prinsipmu dalam memberitakan Injil, Anda ngajak anjing Anda ke gereja, kan? Anda ngajak orang ke gereja itu memberitakan Injil, kan? Nah, itu kayak tadi, yang tadi ya. Anda harus paham. Anda harus remes dulu maknanya. Memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Coba kata Injil itu ganti semua. Karena sebenarnya kalau Anda konsisten dengan terjemahan Besorah itu ya, Besorah itu Injil yang kita pahami. Ya, kalau orang-orang mesianik itu senangnya pakai yang istilah Ibrani kan, Besorah. Nah, itulah maksudnya Evangelion itu loh. Kabar baik. Kalau ada orang ya baru menang lotre datang ke rumah, "Piye, Pak? Aku membawa Injil." Beneran, beneran. Menang lotre itu adalah Injil. Menang lotre adalah Injil, saudara, kabar baik. Kalau kalah judi, lah itu kabar buruk, saudara. Tapi Evangelion itu memang artinya kabar baik. Ya, menang lotre kan kabar baik, saudara. Dari mana istilah Evangelion? Dari kurir yang baru dari perang, saudara. Terus dia pulang. "Weh, kamu siapa? Saya suruhannya Yoab. Kabar baik apa kabar buruk? Evangelion. Kabar selamat." Masuk. Emang begitu cerita Injil itu ya. Kata Evangelion itu berasal dari situ. Saya membawa Besorah, kabar selamat. Memang begitu, saudara. Jadi mau apa? Memang artinya seperti itu. Anda coba tempatkan. Posisikan, ya, posisikan kata Injil. Sebab Anda terframing oleh orang Islam. Torah kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, Quran kepada Muhammad. Nah, Anda terframing dengan itu. Saudara tahu nggak arti kata Torah? Torah itu artinya hukum. Yesus ini kan ahli Torah kan? Taunya dari mana, Pak? Lu kan Yesus sekolah, makanya dipanggil rabai. Nggak kayak orang Islam. Orang Islam asal khotbah dipanggil ustadz, saudara. Nggak bisa kalau orang Yahudi sampai hari ini, kalau Anda mau dipanggil rabai, Anda kudu sekolah dulu. Sampai hari ini memang tradisinya begitu. Dari zaman Ezra Nehemia mulainya ya. Dari zaman Ezra, Anda baca ya, Ezra adalah ahli Taurat yang pertama. Anda cari kata ahli Taurat, yang pertama kali dalam Alkitab itu adalah Ezra. Disebut ahli Taurat. Makanya punya sekolahan. Ahli Taurat. Taurat itu artinya apa? Hukum. Artinya seorang ahli Taurat adalah ahli hukum. Seorang ahli hukum artinya lawyer, advokat. Makanya orang-orang datang sama si ahli Taurat. Saya punya kasus warisan nih. Jadi gini, oh kamu caranya begini. Ini hukum Israel caranya begini. Ini hukum Babel caranya begini. Hukum Persia. Kamu sekarang ikuti hukum ini lalu pergi ke Persia. Jadilah orang Farisi. Karena dia berdiri di antara dua hukum ini. Itulah orang Farisi, ahli Taurat. Tapi dia adalah orang-orang politik yang mengerti hukum di luar hukum Taurat. Lalu orang Taurat ini dia khusus memperdalam tentang Taurat. Yesus adalah seorang ahli Taurat, makanya dipanggil rabai. Dan ada orang datang sama Yesus membawa perkaranya. Ini aku udah perkara, aku bukan hakim kamu, enak aja kamu saya suruh ngerjain beginian. Walaupun ia punya hak, karena ia seorang ahli hukum. Makanya Yesus adalah lawyer, advokat. Di dalam Yesaya dikatakan ia adalah penasihat ajaib. Di akhir zaman, ketika iblis menuduh kita, dialah yang berdiri membela kita. Karena dialah advokat, dia ahli Taurat. Memang ahli Taurat secara hurufiah dan secara rohaniah. Yesus memang ahli hukum, memang lawyer, memang pembela. Ya, nah, itu pesyat dan remes, saudara.
Jadi Anda memberitakan apa? Yesus membela kita. Dia yang tidak akan membiarkan kita tertuduh. Saudara. Nah, makanya ketika Mongol Stres bilang bahwa di gereja setan tidak mengungkit masa lalu Anda, bohong. Ya, karena setan kerjanya mengungkit masa lalumu. Termasuk suamimu, istrimu. Kalau mengungkit masa lalumu, atau kamu mengungkit masa lalu istrimu atau suamimu, kamulah setan. Satan artinya penuduh. Dosa masa lalu suka diungkit-ungkit. Itulah remes, saudara. Itulah makna, saudara. Itulah yang mengerti yang tertulis. Itulah si penuduh. Orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalunya orang lain, bongkar-bongkar masa lalu. Saya akan bongkar dosanya pendeta ini di masa lalu. Yang sudah diampuni kok sama Tuhan Yesus. Anda mau bongkar-bongkar. Ada yang mau bongkar dosa masa lalu saya. Ya biarin saja. Ya bongkar saja. Itulah setan yang suka membongkar masa lalumu kan. Martin Luther berkata, kalau iblis menunjukkan ya kepadamu masa lalumu, tunjukkanlah pada dia masa depannya. Di mana? Di neraka. Jadi Anda istri-istri, kalau suamimu suka ngungkit-ngungkit dosamu. Suami-suami, kalau istrimu suka ngungkit dosamu. Kalau suamimu mengungkit-ngungkit, menunjukkan dosamu di masa lalu, tunjukkanlah kepada dia masa depannya. Oh, apa Pak surga? Orang Kristen pendeta. Bukan. Orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu ialah iblis. Masa depannya di neraka. Enak kan? Itulah Injil, saudara. Makanya jangan suka ungkit-ungkit dosa masa lalu orang lain. Maju ke depan. Yang lalu sudah diampuni, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa kamu masih ungkit-ungkit suamimu selingkuh? Kenapa masih kamu ungkit-ungkit istrimu selingkuh? Kenapa kamu masih ungkit-ungkit? Kamu masih utang berapa? Udah diampuni. Dulu utang udah ampuni ya, sekarang begini. Jangan. Tunjukkan pada dia masa depannya. Artinya dia menyimpan dendam. Orang dendam masuk surga enggak? Ya enggak lah. Ya, dari 3 penghalang Anda masuk surga, salah satunya adalah kalau Anda tidak mengampuni. Ya. Yang kedua apa? Kalau Anda tidak berdiakonia. Lihat teksnya ya. Kalau Anda perpuluhan, enggak perpuluhan, ada pendeta bilang enggak masuk surga loh. Salah, saudara, enggak ada ayatnya. Tapi kalau Anda tidak mengasih makan orang miskin, ada ayatnya. Matius 25 ayat 42 sampai 46. Kalau kamu tidak berdiakonia, tidak kasih makan orang miskin, tidak kasih tumpangan, ya, tidak kasih, maka kamu akan dibawa diseret ke siksaan kekal, saudara. Nah, Anda yang sudah Kristen tapi nggak diakonia, malah rajin ngasih perpuluhan, Anda nggak masuk surga loh. Ini penghalang masuk surga, dibilang dengan jelas. Kalau Anda tidak mengampuni, kalau Anda tidak berdiakonia. Ketiga, ya, kalau Anda ngomel-ngomelin orang yang berdiakonia. Anda lihat perumpamaan talenta, ya, ngomel-ngomelin ada orang sedang melakukan talentanya, sedang melakukan, apa itu talenta? Uang, saudara. Mengusahakan uangnya untuk apa? Untuk diakonia. Karena Matius 25 itu diawali dengan talenta, diakhiri dengan diakonia. Ya kan? Pendeta-pendeta gereja-gereja yang tidak berdiakonia, tinggalkan, saudara. Serius. Dia sedang membawa Anda ke neraka. Saudara tahu apakah kabar baik itu ketika Anda bawa nasi bungkus sama orang-orang ini, 3 hari dia nggak makan, saudara. Lalu dia bilang, inilah Injil. Sambil matanya berbinar-binar ngeliat nasi ayam. Benar nggak? Buat Anda biasa saja, buat dia kabar baik loh. Udah 3 hari nggak makan, saudara. Saya pernah 7 hari lagi kuliah nggak makan, ya 7 hari saya nggak makan. Waktu kuliah, saudara. Karena kami saking miskinnya, tapi nekat ya. Waktu mama saya bilang mau kerja, udah boleh, harus kuliah. Nekat, tadi kita nggak makan, saudara. Lawang tahun 93 cuma dikirimi 50.000 sebulan, saya bayar asramanya 10.000. Itu kan lumayan tuh bayar asramanya. Kos-kosan istri saya saja 500.000. Kos-kosannya saja bayarnya 500.000, saudara. Saya dikasih 50.000 buat bayar asrama. Umet ndase, saudara. Ya kan? Lalu saya ketika saya dikasih ayam setengah ekor, saudara.
ada yang ngasih saya ya, tante saya datang waktu itu ngasih ayam setengah ekor, lalu ayam ini tak bagi 2 lagi ke teman saya, ternyata dia 3 hari nggak makan, saudara. Saya bawa ke dia bilang, Edan, aku 3 hari nggak makan loh, serius. Wah saudara, itulah kabar baik buat dia. Jadi ketika Anda berdiakonia, ketika Anda ngasih makan orang miskin, itulah Injil saudara. Lah gerejamu perpuluhan terus, kemana perpuluhan itu? Untuk membangun rumah Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini nama Tuhan apa nama pendetamu yang dipermuliakan? Ini saya agak bingung. Sebab nama Tuhan dipermuliakan ketika Anda pergi kepada orang miskin. Karena Alkitab juga berkata, ketika kamu memberikan pertolongan kepada orang miskin, kamu sedang menghutangi Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di gedung gereja, maka hatimu ada di gedung gereja. Ketika pengurusnya ribut, hatimu susah. Tapi kalau hartamu ada pada orang miskin, ya berarti hatimu ada di surga. Itulah Injil, saudara. Nggak usah ngalar-ngalar kemana-mana, pakai dogmatika, trinitas, ya, wow, angelologi, wah, rapture, waduh. Belum tahu ya, nggak ada rapture, saudara. Anda semua dan saya ngalami antikris semua loh. Nah, lagi saudara. Jangan bilang enggak. Alkitab bilang sangka kala terakhir, baru kita rapture. Saudara tahu apa yang terjadi dengan sangka kala terakhir? Habis sangka kala terakhir, antikris langsung dibunuh, saudara. Dengan hembusan nafasnya. Artinya masa Great Tribulasi itu Anda baca di dalam Wahyu 5 sampai Wahyu 7, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Itu lanjut meter 1, meter 2, meter 3 itu ya. Itu orang-orang keluar dari kesusahan besar. Artinya Anda semua ngalamin. Ya, oh meden-medeni, oh bukan. Nah, tadi pendeta-pendeta menggunakan untuk meden-medenin Anda. Saya menggunakan ini untuk ngasih tahu Anda, ya, kita akan tetap ngalamin. Tetapi itu tetap lebih baik, sebab di dalam Wahyu juga dikatakan, ya, kalau kamu mengenakan tanda ini, tanda antikris itu nanti ya bencana-bencana itu akan terjadi. Itu cuma 10 kutuk Mesir ya. Kutuk Mesir akan terjadi pada orang-orang yang menyembah antikris ini. Tetapi bagi kita, orang percaya, nggak ngalamin. Seperti orang Israel di tengah Mesir, saudara. Kita ngelihat kutuk, jatuh hujan batu, bara api, semua ya, ngeri-ngeri ya, air jadi darah. Kita ngelihat, tapi kita cuma ngelihat saja. Tetapi kita akan dikejar-kejar, sama seperti orang Israel di Mesir jadi budak, saudara. Hidupnya susah. Tetapi dia tidak menerima yang lebih susah lagi. Sampai minta mati aja nggak dikasih. Ya kan? Dibilang mereka mencari maut, tapi maut nggak ada. Nggak bisa, mau minta mati nggak bisa. Nah, saudara, luar biasa ya. Luar biasa. Nah itu baru remes ya. Nah darasnya dari mana ya? Tadi sudah ngajari darasnya tadi. Saya sudah dapat darasnya. Shotnya bagaimana? Ya, shotnya. Anda harus rema. Kalau enggak percuma. Apakah Injil yang kita beritakan sekarang? Mengapa Markus 16? Nah, kita buka saja ya, nah, supaya kita memberitakan Injil dong. Tolong dibuka Markus 16 ayat yang ke Markus 16 ayat yang ke-15 ya. Katakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, sekarang satu lagi Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Iya, jadi kenapa segala makhluk, saudara? Apa bedanya manusia dengan binatang? Sama, saudara. Siapa bilang binatang nggak punya roh? Punya, punya ya. Pengkhotbah berkata binatang dengan manusia sama-sama punya roh. Punya jiwa, binatang punya jiwa loh. Ya. Di dalam darah ada jiwa, ya kan?
Jelas punya jiwa, manusia punya jiwa. Tubuh ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Siapa bilang binatang nggak punya roh? Siapa bilang binatang nggak punya jiwa? Alkitab teksnya menulis berkata demikian. Siapa yang bilang nggak punya? Nah, itu saya juga, makanya ya teks itu penting ya, pesyat itu penting. Ya, karena kalau Anda ketemu sama orang Yahudi, pernah ya uskup Dominikan di Prancis tahun 1200, dia debat sama yang namanya Rabai, yang namanya Ramban. Ya, Ramban ini tertawa terbahak-bahak, membuli, mocking si uskup Dominikan ini, gara-gara uskup Dominikan ini dibilang gini, ini ayatnya bilangnya apa, kamu ininya kemana, mikirnya. Gara-gara debat Trinitas itu loh. Ya. Ayatnya bilang apa, kamu mikirnya kemana. Nah itulah, saya contoh lah, kata Trinitas kan nggak ada di Alkitab kan. Oh saya dari gereja Trinitas ya, tapi saya lagi ingatkan Anda bahwa dogma Trinitas itu bukan syarat keselamatan. Anda kalau mau tahu boleh, karena memang Trinitas itu di zaman itu untuk menjelaskan kepada orang-orang pagan. Apakah Yesus itu Allah, dewa atau bukan. Ya, nah, itu makanya orang jelasnya dengan Trinitas. Nah, kita nggak bahas tentang Trinitas ya, tapi kita lagi membahas bagaimana gereja nggak sesuai dengan teks, lalu dia ngalar kemana-mana. Bagaimana Injil itu akhirnya melenceng dan orang Yahudi nggak mau jadi Kristen. Karena orang Kristen merayakan Natalnya 25 Desember. Dan Yesusnya matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu. Dia bingung. Jumat, Minggu, 3 hari, 3 malam. Tanda Yunus. Kata angka 3 itu penting, saudara. Kalau Jumat malam Yesus mati, masuk kubur, maka malam Sabtu, malam Minggu, 2 malam 1 hari udah check out. Wah, 2 malam 1 hari itu 2 in 1. Nggak ada. Nggak ada angkanya tuh di dalam orang Yahudi. Ya, 2 malam 1 hari, harus 3 hari 3 malam, seperti tanda Yunus. Nah, balik lagi. Kalau Anda ditanya Yunus itu hidup atau mati di perut ikan, saya dulu, anak saya diajari Yunus itu mati di perut ikan. Hidup di perut ikan. Hidup ya di perut ikan ya. Nyatanya masih bisa berdoa. Saudara tahu nggak Yunus 2 ayat 2 berkata dari tengah-tengah dunia orang mati. Artinya dia sudah ada di dunia orang mati. Artinya mati, saudara. Oh, itu kan istilah metafora saja. Nah, itulah. Makanya orang jadi ketawain Anda. Ayatnya sudah bilang di tengah orang mati kok. Mati ya mati. Seol itu Hades. Hades itu dunia orang mati. Artinya jiwanya udah dicabut, udah pergi ke situ. Lu kok orang mati bisa berdoa? Habel. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman. Ya, Habel yang sudah mati itu masih bisa berdoa sama Tuhan. Ya kan? Nah kalau Yunusnya hidup di perut ikan tanda Yunus, maka Yesus tidak menggenapi. Berarti Yesus itu hidup di perut bumi. Nggak mati. 3 hari 3 malam. Karena sebetulnya Yesus itu disalibnya tanggal 14 Nisan. Bukan hari Jumat. Hari Rabu, saudara. Rabu malam. Dikuburkan. Nah, orang-orang kaum Montanis yang dikejar-kejar oleh Trinitarian, yang dianggap sesat oleh Trinitarian ini, orang-orang Montanis itu dari dulu, dari abad kedua, zamannya Tertullian itu ya, merayakan kematian Yesus itu tanggal 14 Nisan, Paskahnya orang Yahudi. Kita kan sekarang udah beda. Harusnya Anda merayakan Paskahnya bareng sama orang Yahudi, saudara. Ya, Pesahnya itu bareng orang Yahudi. Tapi kan jadi beda kan sekarang. Malah yang disebut Paskah adalah hari Minggu kan. Hari kebangkitan Yesus Anda sebut Paskah kan. Bingung kan? Bingung. Karena Yesus harus menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Matius 5 ayat 17-19. Kalau ada satu yang tidak digenapi, misalnya nih, Yesus membuat burung, terus ditiup hidup burungnya, artinya dia tidak menggenapi. Walaupun dia bikin mujizat. Kenapa? Karena di dalam Torah, usia 30 baru dia boleh melayani. Makanya Yesus dibaptisnya usia 30 kan. Bilangan 4, usia 30, 7 kali disebut ya. Usia 30, usia 30. Yesus dibaptisnya usia 30. Adalah sebuah pentahbisan menjadi pelayan. Dan kalau Anda lihat, Yesus tidak pernah membaptis orang loh. Murid-muridnya yang membaptis. Kenapa? Karena yang boleh membaptis itu adalah orang Lewi. Dan Yesus bukan orang Lewi, dia orang Yehuda, nggak boleh membaptis. Itu semua ada pesyatnya, saudara. Ada remesnya, darahnya hari ini saya terangkan kepada Anda. Hari ini kita belajar memberitakan Injil kepada segala makhluk.
Mengapa segala makhluk? Karena semua makhluk itu menanti-nantikan, termasuk ayam, kucing, anjing. Kalau di Eropa, Anda tidak boleh nyembelih ayam, kepalanya hilang, ayamnya lari-lari begitu. Oh, tidak boleh, Anda bisa masuk penjara itu 3 bulan itu. Serius ya. Anda nyembelih ayam, terus ayamnya lari-lari. Kalau di Indonesia, Anda nyembelih ayam, ayamnya lari-lari, masih hidup sampai 10 hari kemudian, Anda bikin YouTube-nya, terus Anda cerita, wah hebat, langsung yang nonton 10 juta, saudara, 10 juta viewer. Terus Anda bangga. Dan orang-orang Jawa, ya terutama kalau orang tetangga sebelah, keajaiban Tuhan, lalu dia mulai menyembah, mengagung-agungkan nama Allahnya kan. Kalau di Eropa Anda bisa tangkap itu Anda nyiksa itu, 3 bulan Anda bisa masuk penjara itu, didendanya cukup besar. Karena di Belanda ada namanya Partai Dieren, Partai Binatang. Itu untuk para pecinta binatang. Anda kalau nabrak binatang, Anda mati ngelepar gitu ya, dan Anda nggak lapor ke polisi, Anda masuk penjara loh. Anda punya anjing, ya, terus anjingnya nggak diajak jalan-jalan tiap sore, ya. Anjing itu tiap hari harus sekali minimum diajak jalan-jalan keluar. Kalau Anda tidak ajak jalan, tetangga mau tahu, telepon ke Partai Diren ini, atau telepon ke polisi gitu ya, Anda masuk penjara loh, didenda. Ya. Sampai segitunya ya, khotbah di Eropa, udah ceritanya apa? CO, gas CO, emisi. Yuk kita naik sepeda, karena Tuhan menjaga. Kejadian 1 ayat 20, kita disuruh menjaga alam semesta ini. Tetapi kita di Indonesia khotbahnya masih apa? Sakit hati, kepahitan, mengusir roh jahat, tengking roh ini, tengking roh itu. Kenapa di Eropa nggak ada tengking-tengking roh ya? Tetapi mereka hidupnya lebih makmur daripada ada yang suka nengking-nengking ini. Karena mereka memberitakan Injil kepada segala makhluk, dia rawat seluruh dunia ini. Karena sebenarnya Injil adalah kabar selamat. Bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh dunia, saudara. Itulah yang namanya rahmatan lil alamin yang sejati. Bukan gorokin orang, saudara. Penjeblukin, jebluar, meledak-meledak, bukan. Rahmatan lil alamin itulah yang diajarkan Injil. Bagaimana binatang pun Anda rawat dengan baik. Makanya saya selalu bilang, ya, anjing-anjing di Eropa ini lebih beruntung daripada kebanyakan bayi di Indonesia. Anda bisa nemu bayi di tempat sampah ya. Anda kalau lihat anjing di Eropa ini di tempat sampah, pasti ada yang mungut, ya, dicium-cium, dibelai-belai, ya kan? Itulah Injil bagi segala makhluk, saudara. Ya kan? Artinya apakah Injil itu? Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, itulah Injil. Ketika Anda lihat tetangga Anda, walaupun Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis sekalipun, yang nggak bisa bayar sekolah, Anda datengin, Anda bayarin sekolahnya. Kalau Anda punya, kamu bayar sekolah apa, saya aja bayar sekolah aja, nggak kebayar-bayar. Ya sudah, Anda usah. Itu kan saya cerita kalau Anda bisa bayari sekolahnya orang. Kalau Anda bisa ngasih makan orang, ya bawa 1 bungkus setiap hari, itulah Injil yang Anda beritakan. Serius ya. Kalau semua gereja menjual asetnya, kasih makan Indonesia. Di Jakarta ada 500.000 orang miskin yang nggak bisa makan ya. Miskin nggak bisa makan. Kalau gereja-gereja di Jakarta aja mau peduli dengan yang 500.000, kita baru ngasih makan 2.000 orang. Masih ada 498.000 yang belum dikasih makan, saudara. Gereja sanggup. Oh, itu tugas negara? Enggak. Alkitab bilang itu tugas gereja. Alkitab berkata itu tugas gereja loh, bukan tugas negara loh. Nah, ya. Itulah Injil bagi segala bangsa. Ya, itulah Injil yang kita beritakan untuk segala makhluk, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.